Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a rasul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja teman-teman, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya selaku moderator Umi Salama dengan nomor NIM 20175023 dan rekan saya Elvi nanti akan melanjutkan presentasi dengan nomor NIM 20175002. Pada judul kami yaitu pada pengembangan alat labor fisika kali ini itu adalah LKPD Fisika berbantuan dengan PET dengan model problem based learning pada materi bidang miring. Nah, kita mulai dari pendahuluan. Tentunya yang sama-sama kita ketahui adalah materi fisika itu tidak hanya tentang materi, tentang konsep saja. Tentunya untuk lebih mengetahui bagaimana nyatanya itu seperti apa terhadap lingkungan ataupun terhadap dengan keseharian, maka dibutuhkannya adanya praktikum. Agar bisa mengkorelasikan antara ilmu yang didapat dengan bagaimana dunia nyatanya. Nah, kemudian, di sini kami memakai model problem based learning yang melibatkan peserta didik itu bisa untuk bersikap lebih aktif, kemudian bisa mengintegrasikan konteks belajar kehidupan nyata secara alami. Nah, tentunya pada praktikum ini dengan berbantuan PET, yaitu adalah solusi bagi peserta didik untuk bisa mensimulasikannya, agar bisa mendapatkan efek nyata yang mengalami kendala. Nah, tentunya dengan penggunaan PET oleh peserta didik ini dipandu dengan menggunakan LKPD yang diintegrasikan dengan model PBL atau Problem Based Learning. Nah, kemudian, di sini kita masuk kepada rumusan masalah, itu adalah bagaimana bentuk dari LKPD fisika ini yang berbantuan PET dengan model PBL pada materi bidang miring, dengan tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah tadi, itu adalah untuk mendeskripsikan, bentuk dari LKPD fisika berbantuan PET dengan model PBL pada materi bidang miring. Nah, manfaat dari penulisan ini tentunya tidak hanya dari kami saja, kami mengharapkan adanya manfaat dari pendidik, yaitu untuk menambah wawasan mengenai cara pengembangan LKPD yang dapat digunakan pada proses pembelajaran. Kemudian pada peserta didik itu adalah sebagai penambah ilmu pengetahuan dan juga melakukan percobaan PET pada materi bidang miring. Kemudian pada pembaca, nantinya itu adalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan, yaitu perihal proses perancangan pengembangan LKPD pada proses pembelajaran fisika. Nah, kemudian kita masuk pertama yaitu pada LKPD. LKPD itu adalah memuat semua aspek pembelajaran, itu dalam bentuk langkah-langkah melakukan eksperimen atau demonstrasi. Nah, pada LKPD ini memuat kegiatan peserta didik yang dapat memaksimalkan pemahaman peserta didik, itu apabila dilakukan dengan mengikuti panduan yang telah disediakan. Nah, tentunya dengan memaksimalkan pembentukan kemampuan dasar pada peserta didik, itu dengan melalui penyediaan media atau alat dan juga bahan yang dibutuhkan ketika eksperimen. Nah, fungsi dari LKPD itu adalah yang pertama sebagai panduan bagi peserta didik, kemudian yang kedua sebagai lembar pengamatan untuk mengumpulkan data dari percobaan yang dilakukan, kemudian sebagai lembar diskusi untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai konsep materi yang diajarkan. Dan di sini kita fokus pada bidang miring saja. Kemudian sebagai lembar temuan ketika peserta didik ini menggali sendiri materi yang diperolehnya. Kemudian sebagai wahana untuk melatih peserta didik itu agar dapat berpikir kritis ketika menemukan fenomena yang ada di alam untuk dipelajari dan juga diteliti lebih lanjut, kemudian sebagai, untuk bisa meningkatkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, struktur dari, LKPD ini adalah yang pertama, adanya judul, adanya mata pelajaran, adanya semesternya itu, dan juga tempat dilaksanakan. Kemudian adanya petunjuk belajar, di sini petunjuk siswa atau guru, kemudian kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukungnya, kemudian tugas-tugas serta langkah-langkah kerjanya, kemudian adanya penilaian. Kemudian langkah-langkah penulisannya yaitu yang pertama dengan melakukan analisis kurikulum, kemudian SK-nya, kemudian KD-nya, kemudian indikator dan juga materi
pokok yang diajarkan, kemudian menyusun peta kebutuhan pada LKPD, kemudian menentukan judul dari LKPD-nya itu apa, kemudian menulis pada LKPD, selanjutnya itu adalah dengan menentukan alat penilaiannya. Nah, di sini kita masuk pada PET. PET simulation atau Physics Education Technology itu adalah sebuah simulasi yang dibuat untuk membantu proses pembelajaran fisika dan dirancang sedemikian rupa agar terlihat menarik dan terbuka untuk semua pelajar yang memberikan umpan balik dari animasi kepada para peserta didik. Nah, manfaat dari PET itu sendiri adalah yaitu dapat dijadikan suatu pendekatan yang membutuhkan keterlibatan dan juga interaksi dengan peserta didik, kemudian memberikan feedback yang dinamis, kemudian mendidik peserta didik agar memiliki pola berpikir yang konstruktivisme, kemudian membuat pembelajaran agar lebih menarik lagi, kemudian selanjutnya itu adalah untuk memvisualisasikan konsep-konsep fisika pada suatu model. Nah, di sini kita masuk pada model yang digunakan pada pengembangan alat labor kami itu adalah dengan problem based learning. Nah, PBL itu adalah suatu mode pembelajaran yang menitik beratkan pada masalah yang ada pada dunia nyata sebagai suatu hal yang harus dipecahkan oleh peserta didik itu dalam proses pembelajaran dengan cara membangun kemampuan berpikir kritis mereka dan keterampilan dalam memecahkan masalah serta menghubungkan pengetahuan dan juga konsep yang ada dari materi pelajaran yang berlangsung. Nah, sintak dari PBL itu adalah yang pertama orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan kelompok, kemudian mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya, kemudian yang selanjutnya itu adalah menganalisis dan juga mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, karakteristik pada model PBL ini adalah proses pembelajarannya itu bersifat student centered atau ini lebih memang disesuaikan pada saat sekarang ini itu adalah lebih fokus kepada muridnya. Kemudian proses pembelajaran berlangsung pada kelompok kecil, kemudian pendidik ini berperan sebagai fasilitator atau pembimbing saja, kemudian permasalahan yang disajikan merupakan stimulus pembelajaran. Nah, kemudian informasi baru diperoleh dari belajar secara mandiri atau self-directed learning, kemudian masalahnya itu merupakan wahana untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, kelebihan dari menggunakan model PBL ini adalah dapat mendorong anak didik itu untuk mampu memecahkan masalah dalam situasi nyata. Anak didik juga mampu membangun pengetahuannya sendiri, kemudian juga mengurangi beban anak didik dengan menghafal dan juga menyimpan informasi. Kemudian membiasakan mereka itu untuk bisa mencari di berbagai sumber, tidak hanya pada satu sumber saja. Kemudian anak didik mampu berkomunikasi dengan berkomunikasi ilmiah. Kemudian tentunya di sini adalah SCL atau Student Centered Learning. Kemudian mampu mengembangkan kontrol diri mereka, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada anak didik. Nah, kemudian masuk pada materi kami, yaitu di sini kita lebih fokus kepada bidang miring, yang sama-sama kita ketahui bidang miring itu adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut pada permukaan datarnya. Nah, kemudian, pada bidang miring ini tentunya untuk membedakan benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang rendah atau tinggi, akan terasa berat kalau misalnya diangkat. Nah, maka dari itu dengan menggunakan bidang miring ini akan terasa lebih ringan. Nah, alat yang berfungsi untuk menghubungkan 2 tempel dengan ketinggian yang berbeda itu bisa disebut dengan bidang miring juga. Nah, prinsip kerja dari bidang miring ini adalah memperbesar atau menambah jarak untuk mengurangi usahanya. Nah, di sini adalah rumus-rumus yang digunakan, ada F gerak atau gaya gerak itu adalah sama dengan, massa dikali gaya gravitasi dikali dengan sin tetanya yang dibentuk di sini, kemudian N sama dengan mg cos theta, kemudian di sini ada percepatan, kemudian di sini juga ada Fg-nya. Nah, masuk pada tampilan LKPD, dilanjutkan dengan rekan saya Elvi. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan, akan menjelaskan mengenai LKPD yang telah kami buat. Nah, di sini ada cover seperti yang dijelaskan rekan saya sebelumnya. Dan di sini ada nama, program studi, kemudian judul LKPD kami itu LKPD Fisika SMA berbasis Problem Based Learning, itu tentang bidang miring. Nah, di sini LKPD-nya itu menentukan percepatan benda pada bidang miring. Itu di sini ada identitas sekolah, kelas, mata pelajaran, dan alokasi waktu. Kemudian petunjuk belajar yang pertama itu
Di sini ada 5 poin untuk petunjuk belajar. Yang pertama, bacalah materi yang berkaitan dengan bidang miring. Yang kedua, lakukan cobaan sesuai dengan petunjuk di LKPD. Yang ketiga, diskusikan jawaban pertanyaan evaluasi yang ada sesuai dengan hasil percobaan yang dengan tepat. Yang keempat, simpulkan hasil diskusi dengan tepat. Yang kelima itu membuat laporan hasil percobaan. Selanjutnya itu ada kompetensi yang akan dicapai. Yang pertama, kompetensi dasar pada KD 3.7 itu menganalisis interaksi pada serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada KD 4.7 itu melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Next. Selanjutnya itu pada KD 4.71 itu melakukan percobaan virtual lab menentukan percepatan benda pada bidang miring. Kemudian itu tujuan percobaan indikator pencapaian. Nah, di sini peserta didik dapat melakukan percobaan melalui percobaan itu yang pertama itu 4.71.1 melakukan percobaan virtual lab untuk menentukan percepatan benda dengan baik. Kemudian 4.7.1.2 itu mengolah data hasil percobaan dengan benar, dan 4.7.1.3 itu membuat laporan hasil percobaan dengan baik. Nah, di sini ada materi pembelajaran. Di sini ada mengenai membahas tentang hukum 2 Newton. Di sini ada rumusnya, rumus percepatan dan gaya. Ini contoh gambar dari bidang miring. Nah, di sini persamaan yang sebelumnya atau persamaan di atas akan diverifikasi atau diuji dengan menggunakan sistem benda seperti pada gambar yang terdiri dari kereta dinamika yang digantung pada salah satu ujung tali. Sistem adalah massa kereta dinamika ditambah massa yang digantungkan pada ujung tali. Nah, kesimpulan dari persamaan di atas yaitu arah percepatan benda sama dengan arah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, besarnya percepatan sebanding dengan gayanya. Jadi, bila gayanya konstan, maka percepatan yang timbul juga akan konstan. Bila pada benda bekerja gaya, maka benda akan mengalami percepatan. Sebaliknya, bila kenyataan dari pengamatan benda mengalami percepatan, maka tentu akan ada gaya yang menyebabkannya. Di sini ada posisi, jarak, dan perpindahan. Next, Om. Nah, yang kedua itu ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Di sini juga ada dibahas kelajuan dan kecepatan sesaat, kelajuan rata-rata, dan kecepatan rata-rata. Nah, di sini ada persamaan kelajuan itu sama dengan jarak per waktu, atau V sama dengan S per T. Kemudian, kecepatan itu perpindahan waktu, atau V sama dengan S per T. Nah, yang poin C itu kelajuan rata-rata, yang dimana kelajuan rata-rata ini yaitu total jarak yang ditempuh per total waktu yang diperlukan. Kemudian gerak lurus beraturan atau GLB, di sini ada jarak yang ditempuh atau X sama dengan V per TE, V kali T. Kemudian selanjutnya itu grafik gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, di sini ada grafik. Next, Om. Mohon maaf, waktu Zoom-nya tinggal sedikit. Apa dilanjutkan, Om? Atau langsung ke Zoom berikutnya? Nah, silakan dilanjutkan, Elvi. Oke, Om. Terima kasih, Om. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya itu mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB.
Nah, gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan nol. Nah, hal-hal yang diperlukan atau dipahami dalam GLBB ini, yang pertama itu perubahan kecepatan yang selalu tetap atau konstan. Yang kedua itu perubahan kecepatannya tiap satuan waktu, itu disebut A. Yang ketiga itu ada dua macam perubahan kecepatan, itu percepatan di mana positif, mohon maaf, di mana bila, mohon maaf, positif alfa besar dari 0 bila, dan percepatan negatif bila A kecil dari 0. Selanjutnya itu percepatan maupun perlambatan selalu tetap, itu A sama dengan delta V per delta T. Nah, di sini perubahan kecepatan ada dua macam, yaitu maka GLBB juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu GLBB dengan A besar dari 0 dan GLBB A kecil dari 0. Nah, bila percepatan searah dengan kecepatan benda, maka pada benda mengalami percepatan. Jika percepatan berlawanan arah dengan kecepatan, maka pada benda mengalami perlambatan. Nah, di sini ada grafik kecepatan terhadap waktunya. Kemudian grafik menunjukkan gerak lurus berubah beraturan karena garis pada grafik lurus yang menunjukkan bahwa percepatan tetap. Selanjutnya itu rumus gerak lurus berubah beraturan, yang yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kemudian gerak benda pada bidang miring, itu hukum Newton 3. Dijelaskan bahwa jika suatu benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang sama besar tetapi berlawanan arah. Next. Nah, di sini ada gambar bidang miring di mana gaya gesek sama dengan M dikali G sin theta. N sama dengan MG cos theta. Gaya gesek sama dengan mu K MG cos theta. Mohon maaf, ini gaya awal ya. Nah, dengan rumus F, gerak, dan FG atau gaya gesek di atas dapat kita gunakan untuk mencari besarnya percepatan gerak benda, di mana ini mohon maaf karena tulisannya kurang jelas ya. Ini F gerak dikurang FG atau gaya gesek sama dengan MA, MG sin theta sama dengan mu K MG cos theta sama dengan MA, A dikurang G sin theta dikurang mu G cos theta. Nah, jika lantai licin berarti besarnya gaya gesek atau FG itu sama dengan 0 atau koefisien geseknya 0. Nah, selanjutnya itu ada langkah kerja. Yang pertama itu mengamati. Nah, di sini ada orientasi siswa pada masalah. Nah, di sini ada penjelasan mengenai pengamatan. Next, Umi. Selanjutnya itu yang kedua menanya. Di sini ada mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang pertama di sini tulislah hipotesismu berdasarkan pertanyaan berikut. Di sini ada dua pertanyaan. Pertama itu jika sebuah benda didorong pada atas alas yang bergerigi yang berbentuk bidang miring, mengapa membutuhkan tenaga dengan kecepatan yang lebih besar? Nah, di sini siswa akan melakukan hipotesis. Yang kedua, pada daerah pegunungan atau perbukitan yang mengalami bencana longsor, mengapa pohon bisa mengatasi pada bencana longsor tersebut? Nah, di sini juga siswa akan melakukan hipotesis terhadap bencana tersebut. Nah, yang ketiga itu mencoba.
Nah, di sini membimbing pengalaman individual atau kelompok. Nah, di sini waktu pelaksanaannya itu sekitar kurang lebih itu 45 menit. Nah, di sini ada alat dan bahannya itu di sini membutuhkan laptop atau software pad. Nah, langkah kerjanya yang pertama yaitu menghidupkan laptop. Yang kedua itu membuka aplikasi pad pada laptop yang sudah terinstall aplikasi Java atau membuka virtual laboratorium dengan mengklik link di bawah ini. Kemudian akan tampil seperti gambar di bawah yang ini. Next, Om. Yang ketiga itu mengklik grafik gaya yang ada di layar seperti gambar di bawah yang ini. Kemudian yang keempat itu di sebelah kiri layar klik FG atau gaya gesek agar tampil grafik pada kotak putih yang ini, kotak putih ini yang berada di tengah layar. Kemudian yang kelima di sebelah kanan layar klik kayu atau landasan yang digunakan adalah kayu, karena apabila landasan yang kita gunakan landasan es, maka gaya geseknya sama dengan 0. Yang keenam yaitu sebelum memasukkan data percobaan, kita harus memastikan tombol rekam dalam keadaan pause. Ya, ini ya tombol rekam yang ini dalam keadaan pause. Kemudian yang ketujuh itu memasukkan posisi benda 2 meter, sudut kemiringannya itu 30 derajat, dan massa bendanya 25 kg. Dan yang kedelapan itu setelah memasukkan datanya, tekan enter, kemudian objek akan pindah ke lintasan miring seperti pada gambar yang semula yang ini ya, karena ini yang gambar awalnya balok, kemudian ini karena tadi kita masukkan bendanya 25 kg, itu kebetulan di sini pada simulasi PET ada gambar yaitu anjing tidur atau sleeping dog ya. Kemudian yang kesembilan itu setelah data dimasukkan langsung tekan tombol play yang ini, tombol play ini. Dan yang 10 setelah objek berhenti tekan tombol pause dan pilih playback untuk menganalisis data. Selanjutnya itu untuk menganalisis data tekan dan geser garis biru yang ini. Awalnya di sini ya, di sini. Kemudian kita geser garis biru pada grafik ke arah kanan untuk melihat bagaimana objek tersebut bergerak ke sini. Kemudian yang 12 itu kita bisa melihat waktu benda bergerak hingga 0 meter. Nah, untuk mengetahui bahwa jarak benda sudah mencapai 0 meter, maka bisa dilihat pada posisi benda yang berada di sebelah kanan layar, itu diketahui posisi bendanya itu 0,0 meter, artinya objek sudah sudah berada pada jarak 0 meter, seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan data dalam waktu dalam sekon, kemudian masukkan ke dalam tabel 1. Nah, untuk gaya gesek atau FG kita gunakan objek ketika berada pada lintasan miring. Nah, berarti kita mundurkan objek sebelum berada pada jarak 0 meter. Nah, kita bisa lihat gaya geseknya dan catat datanya ke dalam tabel 1. Nah, untuk data percepatan dan kecepatan tidak dapat diketahui melalui aplikasi simulasi, tetapi bisa dihitung dengan menggunakan data yang sudah didapatkan. Nah, setelah itu untuk mendapatkan data yang lain maka lakukan langkah yang sama sebelum memasukkan data dan kemudian tekan tombol clear supaya waktunya dimulai lagi dari 0 dan tekan tombol pause sebelum memasukkan data yang kita inginkan. Next, Om. Nah, ini tabel 1. Kita masukkan data yang kita peroleh ke sini. Selanjutnya itu menganalisis. Nah, di sini ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya itu ada laporan praktikum. Kemudian yang kelima itu mengkomunikasikan. Nah, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, instruksi siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru. Nah, di sini ada evaluasi, ada berupa 5 pertanyaan.
Next, Om. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan di sini mengenai prosedur percobaan dan data hasil percobaan dan pengolahan data serta pembahasan yang telah kami lakukan sebelumnya. Next, Umi. Sebelum itu kita tampilkan dulu ya, Umi, simulasinya, Umi, untuk contoh, Umi. Baik, Alfi. Oke. Mohon maaf teman-teman karena ada jaringan ya, sedikit lama menunggu. Oke, saya lanjut ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, langkah yang pertama itu menghidupkan laptop, dan yang kedua kita membuka aplikasi Pad pada laptop yang sudah terinstall aplikasi Java, atau membuka virtual laboratorium dengan mengklik link yang sudah tertera pada LKPD, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan mengklik menghilangkan dindingnya ya. Di sini ada dinding tembok. Nah, selanjutnya itu kita klik grafik gaya ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya itu di sebelah kiri layar ini kita akan mengklik gaya gesek di sini. Dan kemudian sehingga akan tampil garis grafik pada kotak putih ini. Nah, sini. Kemudian di sebelah kanan layar kita klik landasannya atau gesekan itu kayu di sini. Karena kalau landasan es, maka landasan gaya geseknya akan bernilai 0 atau FG-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu sebelum memasukkan data percobaan, kita harus memastikan tombolnya ini dalam keadaan pause seperti ini. Kemudian masukkan posisi bendanya di sini ya, posisi bendanya kita masukkan 2 meter. Dan sudut kemiringannya 30 derajat. Dan bendanya itu kita masukkan 5 kg. Di sini ada anjing malas ya. Kebetulan masanya 25 kg. Kemudian setelah memasukkan data ini, setelah memasukkan posisi benda, sudut kemiringan, dan masanya, kita tekan enter. Maka gaya akan berpindah ke sini.
Nah, setelah itu, setelah kita masukkan, langsung kita tekan tombol play ini. Nah, kemudian setelah objek berhenti, tekan tombol pause dan pilih playback untuk menganalisis data. Setelah objeknya berhenti ya, di sini objeknya masih berjalan. Sudah kita pause, kita pilih playback untuk menganalisis data. Nah, di sini akan muncul garis biru seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita klik garis biru ini dan kemudian kita geser ke kanan. Sehingga posisi bendanya jarak 0 meter di sini ya. Dah, sampai 0 meter. Nah, untuk mengetahui benda sudah mencapai 0 meter, maka kita bisa melihat posisi bendanya yang ini dalam keadaan 0,0 meter. Artinya objek sudah berada pada jarak 0 meter, seperti pada gambarnya ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data dalam waktu sekon ya ini. Dan kemudian kita masukkan ke dalam tabel 1, ke tabel sebelumnya yang sudah kami tampilkan sebelumnya. Nah, untuk gaya gesek kita gunakan objek ketika benda berada pada lintasan bidang miring. Berarti kita mundurkan objek sebelum benda berjarak berada pada jarak 0 meter. Nah, kita bisa melihat FG-nya dan catat datanya ke dalam tabel. Di sini data yang diperoleh itu FG-nya itu 106,088 Newton. Nah, untuk data percepatan dan kecepatan seperti yang sudah saya jelaskan, itu dapat diketahui melalui tidak dapat diketahui melalui aplikasi, tetapi kita dapat menghitungnya dengan menggunakan data yang sudah didapatkan. Nah, dengan setelah itu untuk mendapatkan data yang lain, maka kita lakukan langkah yang sama sebelum memasukkan data, kemudian tekan tombol clear ya atau hapus untuk mengulangi memasukkan data yang lainnya. Kita ulang lagi sampai dari 0, begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan melihat pembahasan atau analisis data yang telah kita cari sebelumnya. Tampilkan analisis data yang kita gunakan, Om. Nah, di sini ada prosedur percobaan percepatan benda pada bidang miring menggunakan PET. Nah, tujuan percobaan itu yang pertama melakukan percobaan virtual lab untuk menentukan percepatan benda dengan baik. Yang kedua, mengolah data hasil percobaan dengan benar. Yang ketiga, membuat laporan hasil percobaan dengan baik. Nah, langkah kerjanya sudah dijelaskan sebelumnya. Lanjut, Umi. Nah, selanjutnya itu data hasil percobaan yang telah kami lakukan sebelumnya di sini. Pada tabel 1 itu percepatan benda pada bidang miring. Di sini sudutnya itu variabel bebas dan masanya itu variabel terikat. Panjang lintasannya itu di sini kita peroleh, mohon maaf, masanya sebenarnya di sini ada salah penulisan, masanya yang sebenarnya itu 25 kg. Panjang lintasannya untuk sudut 30 derajat dengan massa 25 kg yaitu ada 2 meter. Kemudian waktunya 2,2, kecepatan itu 0,9, percepatannya 0,45. Dan gaya geseknya atau itu kita peroleh 106,088. Dan ada panjang lintasannya itu ada
2, 2,5, 3, begitu seterusnya. Untuk sudut 45 derajat dengan massa 25 kg, dengan panjang lintasan kami ada 3, menggunakan panjang lintasan seperti data sebelumnya itu 2, 2,5, 3. Begitu juga untuk sudut 60 derajat. Next, Umi. Nah, di sini ada pengolahan data pada tabel 1, di mana untuk percobaan yang pertama pada sudut 30 derajat, yaitu kecepatan V sama dengan X per T itu diperoleh itu 0,9 meter per sekon, dan untuk percepatan diperoleh itu 4,5 dengan rumus A sama dengan V per T, sehingga kita dapat nilai percepatannya itu 4,5 meter per sekon kuadrat. Dan untuk kecepatan pada panjang lintasannya 2,5, itu dengan kecepatannya 0,89, dan percepatan pada panjang lintasan percepatannya yaitu 0,32 meter per sekon kuadrat. Dan untuk kecepatan pada panjang lintasan 3 meter itu kecepatannya 1 meter per sekon dan percepatannya 0,33 meter per sekon kuadrat. Next, Umi. Nah, untuk percobaan pada sudut 45 derajat dengan panjang lintasannya 2 meter diperoleh kecepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Percepatannya itu 12,5 meter per sekon kuadrat. Dan untuk kecepatan pada panjang lintasan 2,5 dan waktunya 0,6 itu diperoleh kecepatannya 4,17 meter per sekon dan percepatannya itu diperoleh 6,95 meter per sekon kuadrat. Dan untuk kecepatan pada panjang lintasan 3 meter dan waktu 0,8 sekon itu diperoleh kecepatannya 3,75 meter per sekon, dan untuk percepatannya next, Umi, diperoleh sebesar 4,69 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya itu untuk pada percobaan pada sudut 60 derajat. Nah, pada panjang lintasan 2 meter dan waktunya 0,6 sekon itu diperoleh kecepatannya 3,3 meter per sekon, percepatannya 5,55 meter per sekon kuadrat. Dan untuk panjang lintasan 2,5 meter dengan waktu 0,6 sekon diperoleh kecepatan 4,17 meter per sekon. Dan untuk percepatannya 6,95 meter per sekon kuadrat. Dan pada panjang lintasannya 3 meter dan waktunya 0,8 sekon itu diperoleh kecepatan 3,75 meter per sekon dan percepatannya 4,69 meter per sekon kuadrat. Next. Nah, pada grafik di sini ada grafik itu membuktikan bahwa koefisien gesek statis dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan, dan karena semakin besar sudut kemiringannya, maka koefisien gesek statisnya semakin besar pula, sehingga benda akan meluncur lebih cepat. Nah, koefisien statis benda dapat ditentukan dengan membuat batas sudut kemiringan pada bidang miring. Next, Umi. Berdasarkan tabel 1, diperoleh grafik hubungan antara sudut kemiringan dengan koefisien gesek statis, yaitu sebagai berikut, di mana sumbu X menunjukkan besarnya sudut kemiringan pada perosotan dan sumbu Y menunjukkan nilai koefisien gesek statis pada perosotan. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien gesek statis dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan. Semakin besar sudut kemiringan, maka semakin besar koefisien gesek statis, sehingga benda akan meluncur lebih cepat. Kemudian koefisien gesek ada 2 macam, yaitu koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetik. Koefisien gesek statis dapat ditentukan dengan membuat batas sudut kemiringan pada bidang miring,
koefisien gesek statis pada pada kemiringan perosotan dengan kemiringan tangen 30 derajat dengan koefisien gesek statisnya 0,57 dan pada tangan 45 derajat dengan koefisien gesek statis 1 dan tangan 60 derajat dengan koefisien gesek statis 1,75. Sedangkan koefisien gesek kinetik dapat ditentukan dengan sudut kecepatan pada bidang miring, percepatan, dan adanya gaya gravitasi. Nah, kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan atau LKPD yang kami buat, yaitu penggunaan aplikasi PET dengan bantuan LKPD pada materi bidang miring. LKPD yang dikembangkan menerapkan model problem based learning dengan sintaknya orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing pengalaman individual atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses. Nah, struktur RKPD yang pertama itu cover, pendahuluan atau kata pengantar dan daftar isi. Pendahuluannya berisi kata pengantar dan daftar isi. Kemudian petunjuk belajar, judul, KI, KD, informasi pendukung, dan petunjuk kerja. Saya kembalikan kepada Umi. Cukup dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Umi. Ya baik, terima kasih banyak untuk penyampaian dari Elvi. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi dari kami kelompok 10, yaitu tentang materi kami LKPD Fisika berbantuan PET dengan model problem based learning pada materi bidang miring. Mungkin demikianlah, maaf kalau misalnya kami ada salah kata dan kekurangan. Kami akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.